Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulihil amin amma ba'd. Pemirsa El Sinta TV rahimakumullah. Senang sekali saya Fadli Muhammad kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan Stimik Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema jenis-jenis kenikmatan. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di studio, silakan hubungi nomor telepon 021 252 0666. Saya ulangi 021 252 0666. Bersama saya di studio telah hadir seorang narasumber yang akan membahas tema kita, jenis-jenis kenikmatan. Beliau adalah Kusen VSD, Ustadz Kusen VSD atau Dr. Kusen. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat. Nah, ketemu lagi kita Ustadz. Iya. Gimana nih yang dimaksud dengan jenis-jenis kenikmatan? Ada 3 jenis kenikmatan. Iya. Yang pertama, nikmat yang Allah berikan kepada segenap makhluk hidup. Misalnya kepada malaikat, kepada jin, kepada iblis, kepada setan, kepada binatang, kepada tumbuhan, kepada manusia. Nah, jenis nikmat ini namanya nikmat hidup. Nah, khusus kepada manusia, supaya bisa hidup, maka Allah berikan 2 perangkat, namanya akal dan nafsu. Misalnya, supaya manusia bisa tetap hidup, maka Allah kasih nafsu. Diandaikan hari ini kita nggak ada nafsu makan selama 40 hari, tentu saja nyawa kita terancam, kita akan mati. Nah, nafsu makan ada, tetapi makanannya nggak ada, maka Allah kasih akal. Dengan demikian, nafsu, akal berfungsi untuk mempertahankan agar kita hidup. Nah, bekerja sama dia mempertahankan kita hidup. Mempertahankan hidup. Nah, kaitan dengan bulan Ramadan ini, bahwa kalau kita berlebihan nafsu, maka juga jelek. Karena itu ada korelasi bagaimanakah hubungan akal dan nafsu. Untuk menggambarkan ini ada semacam kisah kecil, yaitu bukan kisah, itu idiom ya. Jadi akal dan nafsu itu ibarat kusir dengan kudanya. Kuda itu nafsunya, kusir itu adalah akal. Bisa saja kuda itu misalnya lari ke Monas, bisa saja kuda sampai ke kota yang paling jauh, misalnya Bandung atau kemana saja, memiliki kemampuan itu. Tapi apakah sampai kuda sampai ke Monas? Apakah sampai kuda ke istana? Tidak mungkin kalau tidak dibimbing dengan kusirnya. Nah, kusir itu adalah akalnya. Nah, sehingga supaya nafsu itu sampai kepada tujuan, maka mesti ada akal yang akan membelokkan, menyetir untuk kesana kemari. Dan supaya akal bisa sampai, maka perlu petunjuk, sebab kalau nggak ada petunjuk, akal juga bisa tersesat. Nah, petunjuknya itulah wahyu dan hadis. Nah, dengan wahyu hadis, maka akal terbimbing dan nafsu bisa sampai kepada tujuan yang benar untuk memperoleh kebahagiaan sehingga mencapai kenikmatan. Gitu. Akalnya bekerja, tapi ada yang mengawasi, ada aturan-aturan yang menetapkan. Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk. Sebab kalau tidak ada rambu-rambu, tidak ada petunjuk, akal misalnya mau ke Blora, mau ke Bandung, tapi karena tidak ada petunjuk arahnya menjadi ke Serang, menjadi nggak sampai. Jadi bisa hanya sampai tapi berputar-putar terlebih dahulu. Berputar-putar, bahkan bisa sampai tersesat. Nah, hidup juga begitu. Kalau hanya mengandalkan akal semata tidak mencukupi, karena itu perlu bimbingan wahyu. Nah, petunjuk untuk memperoleh kebahagiaan adalah wahyu dan hadis. Nah, akal mencoba untuk menafsiri, memahami, oh ini toh yang namanya petunjuk, oh ini yang namanya sandi dari Allah. Nah, itu hubungan akal dan wahyu, sehingga diibaratkan antara kusir dengan kudanya. Nah, inilah kenikmatan yang Allah berikan pertamanya. Ini nikmat hidup untuk manusia, untuk manusia, khususnya untuk manusia. Khususnya manusia. Nikmat hidup itu ya. Nikmat hidup. Tapi makhluk-makhluk lain pun berhak
untuk hidup. Untuk hidup. Ya, tapi berbeda ininya kenikmatan yang dirasakan oleh manusia dengan makhluk lain. Yang berikutnya Ustaz. Nikmat yang kedua, nikmat yang Allah berikan hanya kepada manusia. Malaikat tidak, setan tidak, tumbuhan tidak, binatang juga tidak. Itu khusus kepada manusia. Nikmat apakah ini? Namanya nikmat kemerdekaan. Tidak disebut kemerdekaan kecuali meliputi dua hal. Syarat kemerdekaan itu dua. Satu, belum ditentukan. Kalau sudah ditentukan namanya bukan kemerdekaan, tapi namanya pemaksaan. Nah, kucing, anjing, terus kemudian kera, ayam, dari awal dia sudah dipaksa oleh Allah. Tidak ada pilihan kecuali kalau misalnya kucingnya cukurukuk. Sejak dari dulu, sekarang yang akan datang pun seperti itu. Yang akan datang nggak ada pilihan. Dia kecuali menjalani apa yang sudah ditetapkan Allah. Jadi tidak ada pilihan. Nah, terus yang kedua, tidak disebut pilihan kalau cuma satu. Kalau cuma satu, kamu teh saja ya namanya bukan pilihan. Teh atau kopi ya berarti ada. Nah, begitu pula dalam hidup manusia diberikan dua pilihan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kamu itu ada kecenderungan jalan menuju fujur atau menuju takwa. Kemudian di dalam Al-Baqarahnya la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Tidak ada paksaan di dalam agama. Sudah jelas antara yang terang. Mau kamu kafir monggo, mau tauhid monggo, mau mukmin juga monggo. Jadi disilahkan. Nah, jadi tidak ada paksaan. Jadi sudah ada tersedia dua unsur, mau jahat boleh, mau baik juga boleh. Nah, supaya bisa memilih dengan benar sehingga kemerdekaannya tercapai, maka Allah kasih akal dan wahyu. Baik Ustaz, kita perlu istirahat nih, ya. Nanti kita lanjutkan setelah istirahat, Ustaz. Pemirsa, semakin menarik pembahasan kita tentang jenis-jenis kenikmatan, namun kita harus istirahat sejenak. Nantikan Ramadan bersama Ustaz setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan Stimik Muhammadiyah Jakarta. Tema kita pada kali ini adalah tentang jenis-jenis kenikmatan. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di studio, silakan hubungi nomor telepon 021 252 0666. Saya ulangi 021 252 0666. Kita lanjutkan diskusi kita tentang jenis-jenis kenikmatan bersama Ustadz Kusen PhD. Ustadz, tadi Ustadz bilang untuk lebih memantapkan kemerdekaan itu, ya, memperjelas kemerdekaan, Allah memberikan wahyu dan akal, ya. Nah, maksudnya seperti apa, Ustadz? Oke. Untuk gambarnya ini saya contohkan dulu, saya demonstrasikan. Baik. Kalau ini dilempar, ini jatuh. Kenapa ini jatuh? Kalau dalam ilmu fisika maka disebut gravitasi. Jawaban gravitasi tentu saja tidak salah. Ada jawaban lain. Kenapa kalau ini dilempar jatuh? Menurut saya ini dilempar jatuh karena pulpen ini telah Islam. Islam itu artinya tunduk, patuh. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 83 Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, afa ghaira dinillah yabghuna walahu aslama. Afa ghaira, apa kamu mencari agama selain Allah padahal telah Islam. Man fis samawati wal ar, telah Islam apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Tahu Allah qara'ahu, mau suka atau tidak. Jadi ini dilempar, mau suka atau tidak, dia tetap tunduk patuh. Sama seperti matahari dari timur, kemudian tenggelam ke barat. Sejak dari dulu, mau suka atau tidak, tahu aqarhau, dia tetap tunduk patuh. Nah, baik itu
matahari ataupun pulpen yang saya jatuhkan ataupun binatang yang selalu cukuruku gitu atau semuanya Cukuruyuk. nggak ada pilihan lain. Dia nggak memiliki lagi. kemerdekaan. Sejak dari dulu dipaksa, sudah ditetapkan oleh Allah begitu. Karena itu apa-apa yang ada di langit dan bumi tunduk, karena ini adalah bentuk ketidakkemerdekaannya. Nah, berbeda dengan manusia. Manusia diberikan kemerdekaan, yakni tersedianya dua pilihan tadi. Tidak disebut kemerdekaan kalau sudah ditentukan. Jadi kita memang belum pernah ditentukan. Kamu harus surga, kamu neraka, belum ditentukan. Nah, kenapa belum ditentukan? Karena manusia memang memiliki nikmat yang kedua tadi, nikmat yang hanya diberikan kepada manusia, yaitu nikmat kemerdekaan. Satu-satunya makhluk menurut Rumi, Jalaluddin Rumi di dalam kitab Fihi Ma Fihi, kelak di akhirat satu-satunya makhluk yang dimintai tanggung jawab hanyalah manusia. Binatang tidak, tumbuhan tidak, terus malaikat tidak, iblis tidak. Mengapa? Karena semuanya tidak diberikan kemerdekaan. Hanya manusia yang diberikan kemerdekaan. Karena itu kelak di akhirat satu-satunya yang dimintai tanggung jawab. Nah, supaya manusia bisa mencapai kemerdekaannya dengan baik dan benar, maka Allah kasih akal dan wahyu. Kalau kita perhatikan dari beberapa binatang, ya, diantaranya ayam, kemudian ikan. Ini kan nasibnya ya ditakdirkan seperti itu. Ayam syahidnya kalau sudah dimakan sama manusia, mungkin seperti itu ya. Dia nggak bisa menolak, nggak bisa merubah ketentuan yang sudah ada. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Suka atau tidak di dalam surat Al-Imran disebutkan mau suka atau tidak. Dia harus seperti itu. Dia harus tunduk. Nah, karena dia dimakan manusia. Karena itu kemerdekaan itu merupakan nikmat yang luar biasa. Karena itu di dalam falsafah eksistensialis, manusia disebut manusia itu kalau dia merdeka. Dan untuk bisa mencapai kemerdekaan, kalau seseorang itu benar-benar bertauhid, la ilaha illallah. Jadi orang semakin bertauhid, maka dirinya makin merdeka. Maka orang yang tidak bertauhid, dia sebetulnya makin terbelenggu. Dia tidak bisa merdeka. Sehingga dalam konteks ini, misalnya saya contohkan saya kaitkan dengan ketuhanan. Apakah Tuhan itu, saya mendefinisikan Tuhan adalah segala sesuatu yang kita anggap penting dan kita rela untuk dikuasainya. Apa yang kita anggap penting? Yang kita anggap penting adalah jabatan. Demi jabatan, mau dosa atau tidak, mau syariah atau tidak, yang penting dapat jabatan. Maka Tuhannya adalah jabatan. Demi istri, demi membahagiakan, maka rela melakukan apa saja. Apakah itu haram atau tidak, enggak penting. Yang penting istri bahagia, maka Tuhannya adalah Tuhan istri. Maka orang yang seperti itu berarti diperbudak oleh istri, diperbudak oleh jabatan. Begitu pula uang, mau haram mau halal enggak penting, yang penting dapat uang. Maka Tuhannya adalah uang, sehingga dirinya diperbudak oleh uang. Dengan demikian orang-orang seperti ini sebetulnya tidak merdeka karena dirinya diperbudak oleh jabatan, oleh materi. Yang bikin penasaran ini kemerdekaan yang bentuk seperti apa sih? Kemerdekaan memilih. Jadi kemerdekaan seperti dalam Al-Quran sendiri, apa kemerdekaan itu? Kemerdekaan itu selain memilih, gitu. Karena ada lagi nggak? Kemerdekaan ini sebetulnya tidak diartikan dalam bentuk kebebasan. Kebebasan yang bebas sebagaimana yang diidolakan paham-paham. Itu dia, Ustaz, maksudnya. Kita bicara kemerdekaan, khawatirnya kan itu merdeka identik dengan kebebasan, gitu. Bebas melakukan sesuatu yang diinginkan. Baik, kita terima dulu telepon berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Volume TV-nya dikecilkan, Pak. Ya, bentar. Volume TV-nya dikecilkan, Pak. Ya. Silakan pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya ini bagaimana bagi orang-orang yang minim ilmu agamanya, ya. Orang-orang yang langsung aja. Jadi bagaimana bagi orang-orang yang minim ilmu agamanya? Iya.
istilahnya orang tersebut tinggal di lingkungan yang tidak ada istilahnya yang mengerti ilmu agama gitu nih. Iya. Itu saja Pak Bayu. Ya gitu aja. Iya. Bagaimana istilahnya? Baik, baik. Pak Bayu di Bekasi, ya. Tentang syuhada ini, orang yang, ya. Gimana nih para syuhada itu? Oh, para syuhada, pertanyaan tadi agak apa suaranya kurang begitu. Iya. Kurang jelas ini ininya. Tapi sepintas dia bicara tentang syuhada kaitannya dengan hak memilihnya tadi mungkin. Oh, kemerdekaan itu ya. Iya. Ini karena suaranya tadi kurang begitu jelas, karena itu saya tangkap apa yang saya bisikan ya Pak ya. Jadi kalau syuhada itu adalah orang-orang yang syahid. Kalau itu atas dasar pilihan bahwa ini adalah kalau saya memandang begini, cinta kepada Allah itu dibuktikan dengan melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Cinta kepada Rasulullah dibuktikan dengan meneladani akhlaknya. Cinta kepada Islam dibuktikan dengan keikhlasan hati untuk menyebarkan ajaran Allah dan Rasulullah. Itulah dakwah dan jihad. Iya, ini mereka syuhada-syuhada yang ada di daerah ini terpencil Ustaz nih. Gitu, minim pengetahuan agamanya, kemudian informasi agama. Maka mereka termasuk syuhada. Kalau dia berjuang untuk agama kemudian dia meninggal, maka disebut syuhada. Tetapi kalau kaitannya dengan pengetahuan kan la yukallifuha nafsan illa wus'aha. Nah, kemudian pelaksanaan ibadahnya sendiri bagaimana? Mereka berada di daerah yang terpencil. Gitu. Kemampuan komunikasi mereka bisa saja terbatas. Kemudian informasi yang mereka dapat pas-pasan ya terbatas. Kalau itu saya tarik kira-kira seperti apa nih ininya, ya pelaksanaan ibadahnya pada akhirnya kan ke situ Ustaz. Iya. Gimana Ustaz? Kita tahan dulu ya. Ya, mudah-mudahan masih kita simpan nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu, di mana? Saya Ibu Muhtak tadi. Iya, di mana Bu? Di Ciputat. Silakan Bu, pertanyaannya. Sama? Iya, silakan. Oh. Silakan Bu, pertanyaannya. Iya, Ustadz. Iya. Saya bertanya di luar tema nggak apa ya Ustadz? Iya, silakan. Nggak, kalau kita. Halo. Iya, silakan Bu, terus. Iya, kalau masak Ustadz. Iya. Lagi masak gitu kita nyicipi tapi di ujung lidah. Iya, kemudian dibuang lagi ya Bu? Iya. Nah, itu saja. Hukumnya bagaimana? Iya, hukumnya bagaimana tuh Ustadz? Iya, itu saja Bu. Iya. Baik Bu Munta di Ciputat. Gimana Ustaz? Ya, terima hukum kasih, mencicipi makanan saat puasa, saat masak di bulan Ramadan. Ya, di dalam Quran dan kemudian hadis-hadis, literatur yang saya baca itu tidak ditemukan. Maka ketika tidak ditemukan, maka muncullah ijtihad. Nah, yang ada adalah pendapat para ulama kaitannya dengan ijtihad. Kalau yang namanya nyicipi itu berarti nggak banyak ya, cuma itu sekedar ujung untuk lidah ada rasa karena memang diniatkan bukan untuk kenyang, hanya sekedar untuk tester ya, maka dia tidak membatalkan. Tidak membatalkan, insya Allah ya. Jadi dari hadis, dari literatur yang saya baca belum pernah ditemukan, karena itu yang ada adalah ijtihad. Ijtihad adalah pendapat para ulama dan itu sudah masuk kepada ijma, kesepakatan. Baik, kita kembali ke pertanyaan yang pertama Ustaz. Gitu. Jadi berkaitan dengan seseorang dia berdakwah di daerah yang terpencil itu. Minim informasi, kemudian ya pengetahuan agama terbatas, jauh kemana-mana kan, namanya terpencil. Iya. Gimana kira-kira ibadahnya ini? Gitu? Iya. Kalau ibadahnya kaitannya dengan puasa misalnya, saya contohkan misalnya untuk daerah, kalau ini sudah masuk fatwanya Yusuf Qaradawi, di dalam fatwa Yusuf Qaradawi kalau kaitannya puasa, kalau dia sudah di atas garis khatulistiwa, itu di atas 60 derajat atau apa, maka ketika matahari itu
tidak ada, misalnya di daerah yang sudah mendekati Siberia itu, itu hampir dalam waktu 6 bulan itu, selama 6 bulan itu gelap terus. Baik. Bagaimana puasanya? Iya, nanti dulu bagaimana puasanya kita jawab setelah istirahat. Pemirsa, jangan kemana-mana. Ustadz masih punya PR. Ya, nantikan jawaban dari Ustadz setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan STIMIK Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita sedang membahas jenis-jenis kenikmatan. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di studio, silakan hubungi nomor telepon 021 252 0666. Mari kita lanjutkan diskusi kita dengan Ustadz Kusen PhD. Tadi ada pertanyaan dari Pak Bayu tentang kondisi orang-orang yang ada di daerah terpencil. Nah, ya, Ustadz bilang menganalogikan teman-teman kita yang ada di Siberia, yang gelap terus-menerus selama 6 bulan. Kelanjutannya gimana, Ustadz? Iya. Ini bisa ditemukan fatwa dalam Yusuf Qaradawi bahwa kalau mendapati iklim yang seperti itu, maka cara salatnya, cara ibadahnya, waktunya itu ngikutin daerah yang dekat dengan tempat tersebut. Nah. Misalnya kalau Siberia, berarti yang paling dekat misalnya ini Moskow, berarti nginduknya di Moskow, di Antartika. Jadi ngikutin, sebab nggak mungkin misalnya selama 6 bulan itu gelap, mataharinya nggak ada. Berarti zuhurnya kapan, asarnya kapan. Karena itu diambillah kalau begitu ijtihad, karena memang di zaman Nabi nggak ada. Di zaman Nabi sama seperti kita, mataharinya kelihatan, bulannya kelihatan. Nah ini selama 6 bulan mataharinya nggak kelihatan. Matahari nggak kelihatan, bulannya nggak kelihatan, nggak ada. Nggak tahu siang apa malam. Kapan siang, kapan malam. Nah karena itu di ijtihad kalau begitu menggunakan waktu daerah yang sekitarnya itu. Begitu pula untuk sholatnya, begitu pula untuk puasanya. Itu. Nah kemudian mungkin lebih ke hal-hal teknisnya, Ustaz. Pelaksanaan ibadahnya itu sendiri. Gitu. Tapi kita terima telepon dulu, Ustaz. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Di mana? Dengan Fabih dari Ciputat. Fabih di Ciputat, silakan pertanyaannya. Pertanyaan saya adalah mengenai kemerdekaan yang tadi sempat dibahas. Iya, baik. Iya. Silakan. Pertanyaannya adalah mengenai kemerdekaan itu tadi sempat disinggung bahwa kemerdekaan itu adalah hak mutlak bagi manusia yang tidak diberikan pada orang lain gitu ya. Pada makhluk lain. Iya. Nah, terus kemudian pertanyaannya adalah bagaimanakah sesungguhnya jika kemerdekaan itu dirampas? Contoh kalau zaman dulu itu ada perbudakan. Apakah manusia itu sudah menyalahi kodrat dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak, seperti itu? Baik, itu saja ya Pak Sabi ya. Iya. Baik, terima kasih. Ya. Itu Pak Sabi di ini Tangerang ya. Iya. Di Ciputat ya. Ciputat. Iya, Tangerang Selatan. Baik. Tentang itu kemerdekaan, tapi mesti kita luruskan dulu yang dimaksud kemerdekaan yang Ustadz paparkan di sini kan adalah memilih. Gitu. Tapi Pak Sabi tadi bicara tentang kemerdekaan perampasan hak. Perampasan hak. Iya. Gimana Ustadz? Kalau pertanyaannya bagaimana Islam memandang perbudakan. Islam memerangi perbudakan, sehingga begitu Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi, hal yang paling dilakukan Nabi antaranya adalah memerdekakan budak. Sampai-sampai di dalam memerdekakan budak ini masuk kategori orang-orang yang memperoleh zakat. Maka orang memperoleh zakat memperoleh mereka yang diberikan kemerdekaan sebagai budaknya. Jadi memang Islam anti terhadap perbudakan. Nah, sebelum datangnya Islam memang ada budak, tapi begitu Islam datang, Islam memerangi perbudakan. Karena bagaimanapun juga penindasan, terus kemudian imperialisme
itu bertentangan dengan ajaran Islam. Baik. Jadi Gitu ya. itu kalau dalam konteks ini ya, konteks lainnya adalah bahwa kemerdekaan ini adalah hak mutlak yang diberikan Allah kepada manusia, supaya dengan kemerdekaan ini maka manusia nanti bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah Allah berikan. Iya. Nah, supaya itu, karena itu Allah berikan akal supaya bisa memilih, oh ini baik, ini benar. Karena itu orang-orang yang budak, misalnya budak-budak yang ditindas itu secara fisik memang dia merdeka, tetapi secara hakikat dia misalnya bisa merdeka. Contohnya adalah Bilal. Bilal adalah budak, tetapi dia di dalam keyakinan dia bisa memilih bahwa ini benar, ini tidak benar. Bahwa masa patung sebagai sesembahan sih? Oh tidak. Karena itu dengan keikhlasan Bilal kemudian bersyahadat di hadapan Rasulullah, kemudian menyatakan keislamannya. Dia memilih bahwa Islam yang benar, Tuhan yang paling benar, sekalipun dia budak. Iya. Baik. Saya pikir cukup, Ustaz. Ya. Kita terima telepon berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Di mana? Pak Trisno nih. Pak Trisno. Silakan Pak. Pertanyaannya Pak. Cempaka Putih. Iya, silakan Pak. Pak Trisno Cempaka Putih, Pak. Iya, silakan Pak Trisno di Cempaka Putih. Silakan pertanyaannya Pak. Saya mau nanya itu, Pak. Tata cara sholat. Iya. Tata cara sholat kenapa berbeda-beda, sedangkan nabinya itu kan cuma satu, Pak. Iya. Hadis cuma satu. Sholatlah sebagaimana kau melihat aku sholat. Betul. Artinya kan sholat itu harusnya seluruh umat Sama. Islam sama. Kenapa berbeda-beda? Di mana letaknya? Ini tolong kasih penjelasan pertama. Baik. Yang kedua, saya mempengen tahu bahwa wujud syukur orang yang pandai bersyukur bisa masuk surga. Iya. Nah, Mas, dalam syukur ini bentuk ungkapan dan syukur dalam bentuk pengamalan itu seperti apa, Pak? Iya. Syukur itu kan bisa diwujudkan sebagai ungkapan dan bisa sebagai pengamalan. Nah, itu aja. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Trisno di Cempaka Putih. Ya. Dua pertanyaan dari Pak Trisno. Ini berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Kenapa beda-beda? Kemudian, yang kedua, kemudian yang syukur. Syukur. Saya Saya jawab yang pertama dulu. Suatu ketika ada sahabat Rasulullah namanya Rafi bin Khalid. Dia kemudian salat, dia munfarid, dia sendiri. Selesai salat, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian dia menghadap Nabi, karena kebetulan Nabi ada di belakang. Maka bagaimana Nabi? Maka kata Rasulullah, Rafi, kamu belum salat, coba ulangi. Akhirnya salat lagi. Allahu Akbar. Selesai salat, assalamualaikum, assalamualaikum, menghadap Nabi lagi. Kemudian kata Rasulullah, Rafi, kamu belum salat, coba ulangi lagi. Salat yang kedua. Maka salat yang ketiga, Allahu Akbar. Selesai salat, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian menghadap Nabi. Selesai menghadap Nabi, bagaimana Nabi? Maka kata Rasulullah SAW, Rafi, sesungguhnya kamu belum salat, coba ulangi. Maka Rafi berkata, ya Rasulullah, sampai 3 kali. 3 kali. Ya Rasulullah, saya tidak tahu cara salat yang benar itu kayak apa sih? Nah, maka Rasulullah kemudian oh begini Rafi, salat yang benar. Nah, apa yang tidak saya sampaikan ini tertulis di dalam hampir seluruh kitab-kitab hadis di nomor pertama. Jadi kalau bicara cara sholat Nabi atau sifat sholat Nabi, nah hadis yang cerita yang saya sampaikan tadi di urutan nomor pertama. Karena itu bisa dibaca di dalam berbagai kitab, salah satunya misalnya di dalam kitab Bulughul Maram. Nah, di dalam kitab Bulughul Maram yang saya kutip tadi, maka kata Rasulullah, kalau kamu sholat Rafi, maka takbirlah, Allahu Akbar. Ini belum langsung menjawab ya, masih preambul. Allahu Akbar. Terus kemudian setelah itu bacalah Quran yang terasa mudah bagimu, yaitu Al-Fatihah. Yang ketiga rukuk tumaninah. Yang keempat itidal, berdiri tegap. Kelima kemudian sujud secara tumaninah. Keenam duduk iftiros. Ketujuh sujud lagi. Kedelapan salam. Nah, kedelapan apa yang saya sampaikan tadi oleh para ulama, seluruh ulama itu sepakat bahwa inilah usul, inilah pokok sholat. Maksudnya apa? Barang siapa yang seluruh ulama ini tidak ada selisih pendapat, semuanya sama. Nah,
Di luar itu namanya furu, namanya cabang. Sama seperti pohon itu ada akar, ada batangnya. Yang paling penting adalah akar. Kalau nggak ada akar, maka nggak ada batang. Begitu pula sholat. Sholat itu ada usulnya, ada furuknya. Nah, usulnya sholat itu cuma 8 tadi. Nah, di luar itu misalnya, jenis bacaannya ada yang jenis bacaan berarti masuk furu. Furu itu cabang. Ada yang subhana rabbiyal azimi, ada yang subhana Allahumma rabbana wa bihamdika wa firli. Boleh. Dua-duanya kebetulan diajarkan Nabi. Begitu pula yang bagaimana kalau tidak iftitah atau doa iftitah, ada yang kabirau, ada yang langsung dari Allahumma ba'id. Dua-duanya juga diajarkan Nabi. Dua-duanya itu masuk furu cabang. Di dalam cabang boleh beda pendapat. Kenapa kok beda pendapat? Karena memang dua-duanya Nabi mengajarkan. Baik. Begitu. Baik. Kita lanjut yang kedua, Ustaz. Gitu. Pada akhirnya mungkin tergantung pemahaman, gitu. Dan cabang-cabang tadi. Cabang-cabang dan itu semuanya diajarkan Nabi. Betul. Jadi tinggal milih gitu aja. Yang tentang wujud ini ungkapan syukur. Syukur. Gitu kedua ini. Syukur. Kalau begitu saya ambilkan hadisnya dulu ya. Bukan hadis, Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzaba lasyadid. Barang siapa yang bersyukur ku tambahi, barang siapa yang kufur maka ku azab. Nikmatku sesungguhnya azabku itu pedih. Nah, dalam konteks ini bersyukur dalam pandangan ayat ini dipahami oleh Dr. Abdul Salam. Siapakah Dr. Abdul Salam? Dr. Abdul Salam adalah sebelum tahun 2000 satu-satunya ilmuwan muslim yang memperoleh hadiah Nobel. Nah, dia berkata, syukur itu tidak sebatas alhamdulillah. Alhamdulillah, kata Abdul Salam, tidak begitu. Kata Abdul Salam, setiap manusia itu diberi akal. Bagaimana memanfaatkan akal sehingga menciptakan sesuatu. Temuan akal untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi orang banyak itulah teknologi. Karena itu menurut Abdul Salam, syukur adalah menguasai teknologi. Dengan kata lain, syukur adalah memanfaatkan akal yang telah Allah berikan. Sehingga kalau ada manusia yang tidak memanfaatkan akal padahal Allah berikan akal, maka dia tidak bersyukur. Baik. Mudah-mudahan Pak Trisno puas dengan jawaban Ustaz. Ya, sayang sekali waktu kita terbatas. Padahal ada satu sebenarnya. Iya, jenis-jenis kenikmatan baru ada 2 ya. Yang terakhir itu kan nikmat hidayah. Nikmat yang mudah-mudahan lain kesempatan kita. Ini waktu udah habis. Ya. Pemirsa, sayang sekali diskusi kita masih menyisakan satu pembahasan sebetulnya, namun waktu kita yang cukup terbatas sehingga kita tidak bisa menuntaskan diskusi kita ini. Intinya dari jenis-jenis kenikmatan itu ada satu lagi, yaitu nikmat hidayah. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dalam pembahasan yang berbeda. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Fadli Muhammad beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.